menuju tatanan hukum yang bersih dan berkeadilan. Ya, kalau harapan saya ini melihat banyaknya permasalahan yang ada di negara kita. Selamat datang kembali di Praga Institute. Nah, kali ini di acara Prasangka langsung sekaligus kita datangkan dua tamu spesialis sejarah dan hukum. Mungkin bisa perkenalkan nama dulu dari sebelah kanan lah buat teman-teman penonton. Baik, perkenalkan nama saya Agus Febriana, biasa dipanggil Agus. Dan perkenalkan pula nama saya Rio, dipanggil Rio. Jadi kali ini di acara Prasangka di episode kali ini kita akan membahas yang viral-viral nih. Nah, beberapa hari terakhir, ya lebih tepatnya kurang lebih kalau nggak salah 2 hari kemarin, 2 hari lalu, seseorang yang diduga terjerat kasus yang hingga hari ini dicari-cari belasan tahun, dari tahun 2000-an, kasusnya kalau nggak salah dari tahun 99 kalau nggak salah, dan baru ditangkap beberapa hari lalu. Lumayan Lama. Jadi baru ditangkap 2 hari lalu. Nah, mungkin saya ingin bertanya nih kepada Gus Febri, apa sih sebenarnya yang menjadi kendala di hukum kita di Indonesia? Kok bisa ada orang yang terjerat kasus, tapi dia itu bisa lari dan kasusnya itu belasan tahun dan baru hari ini ditangkap? Ya. Apakah itu mencerminkan hukum kita yang kurang tegas atau ya dalam tanda kutip, mohon maaf, aparat hukumnya yang malas gitu? boleh potong. Ya, terima kasih pertanyaannya Arya. Terkait pertanyaan sudah diberikan kepada saya, mungkin sebelum masuk ke ranah itu, saya mengajak teman-teman ingin bahwasanya kasus Joko Chandra ini sangat menarik untuk dipelajari. Pertama terkait tentang bagaimana pelibatan penegak hukum di dalam kasus Joko Chandra, dan kedua bagaimana keterlibatan aktor negara dalam artian kepala kelurahan di dalam kasus Joko Chandra yang kemudian mengakibatkan kasus ini sampai berlarut-larut dan baru ditangkap Joko Chandra pada tanggal berapa kemarin, berarti 31 Juli 2020 gitu. Nah, saya kira pertanyaan dari Arya tadi, menyambung pertanyaan dari Arya, saya kira permasalahannya bukan di hukum atau produk hukum, tapi para penegak hukum, karena melihat kasus ini yang bermain tidak hanya penegak hukum yang berpangkat kecil tapi berpangkat besar, sekalipun kepala jenderal, karena kan ada 3 jenderal yang kemudian dikatakan terlibat dalam kasus Joko Chandra dan ada itu dicopot jaksa ya, dan dicopot itu. Saya patut apresiasi sih kepada Kapolri yang sudah mencopot jajarannya begitu, yang terlibat di kasus Joko Chandra ini. Iya. Tapi ketegasan itu kan tidak dapat dinilai dari ketika Kapolri ini memecat. Tapi ada mungkin flashback kasus-kasus di Indonesia yang terkhususnya Joko Chandra ini dari beberapa tahun terakhir, kenapa baru sekarang diusut? Kan itu menjadi pertanyaan publik. Bahkan saya sendiri mungkin sebagai mahasiswa baru tahu nih kasus Joko Chandra. Dan kita tuh masyarakat, mungkin saya rasa sebagian besar masyarakat baru tahu ketika media TV menayangkan kasus ini. Bahkan kita langsung cari searching. Dan ternyata kasusnya memang sudah lama dan baru ditangkap hari ini. Nah, menurut dia gimana nih sebagai mahasiswa hukum, ahli hukum? Ya, masih belajar hukum ya. Tapi kan kita bebas beropini. Bebas. Gimana pertanyaan? Nanti kan Rio akan menjadi sarjana hukum, penegak hukum, aparat hukum nih. Gimana sih menurut pandangan Rio terkait dengan kasus Joko Chandra ini? Ya jangan sampai nanti Rio ketika menjadi sarjana hukum seperti itulah. Harus menegakkan keadilan. Melakukan korupsi juga. Ya. Enggak lah. Enggak. Ya gimana tanggapannya nih? Biar teman-teman yang mungkin masih menjadi siswa nanti kan tertarik masuk di Fakultas Hukum, kan ini salah satu testimoni. Gimana sih harapannya sebagai mahasiswa hukum terkait dengan kasus ini? Harapan buat mahasiswa yang lain, terutama khususnya ya yang mengambil jurusan hukum, saya berharap kita mencari apa itu makna dari jurusan hukum itu sendiri. Kita harus, apa yang harus kita lakukan ke depannya itu
harus mendasari sesuai ajaran yang diberikan, sesuai ajaran yang kita pelajari. Jangan ketika kita sudah sarjana hukum lalu mentang-mentang kita sudah di atas, sehingga Di atas genteng. bukan di atas genteng, maksudnya sudah berkedudukan lah, sudah pangkatnya tinggi lah, Memiliki jabatan. mungkin begitu. Iya, artinya kan Ketika ilmu yang ada di sekolah, di kelas itu kan berbeda ternyata realitanya. Bahkan manusia itu sendiri ketika melihat uang, idealismenya berbeda nih. Bagaimana sih pesannya untuk para mahasiswa hukum, calon mahasiswa dan para pejabat gitu? mungkin saya tidak bisa sih memberikan pesan untuk bagaimana ketika menyikapi ketika ada uang yang banyak. Mungkin saya sendiri juga tidak tahu nantinya. Waduh, Tapi kacau ini konten. tapi saya akan sebisa mungkin untuk mengatur, mengendalikan nafsu saya sendiri. Kalau itu salah satu nafsu ya dari kita sendiri. Iya. Itu harus dijaga. Kembali ke Gus Febri, gimana tuh? Kasus Joko Chandra ini kan menjadi contoh buruk bagi penegakan hukum di Indonesia tuh. Bahkan mungkin masyarakat akan semakin percaya bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, berduri di samping. Nggak mawar nih, badang mawar. Ya kurang lebih begitu kan. Ketika masyarakat buat salah, mungkin kayak contohnya kasus Ferdian Paleka itu hanya beberapa saat sudah ditangkap. Nah bahkan ada kasus yang katanya menista agama sampai saat ini tidak bisa ditangkap. Belum ditangkap maksudnya lebih tepatnya. Nah kasus Joko Chandra ini mungkin bisa menjadi cerminan kita bahwa kenapa sih orang-orang yang berduit, orang-orang yang memiliki kedudukan, relasi sangat susah untuk ditangkap, untuk diproses. Ya, mungkin begini ya, ada semacam permasalahan yang sampai hari ini tidak dapat diselesaikan terkait penegakan hukum di Indonesia, yakni di mana hukum itu ke atas sangat tumpul dan ke bawah sangat runcing gitu. Nah, hal itu kita bisa lihat di kasus Joko Chandra, di mana dia adalah merupakan seorang pengusaha yang mungkin memiliki harta, bukan hanya sebatas harta, tapi memiliki relasi dan jaringan kemana-mana yang kemudian sangat licin gitu, menghindar belasan tahun di luar negeri dan bolak-balik ke Indonesia gitu. Saya kira kasus Joko Chandra ini sangat menampar penegak hukum Indonesia gitu. Bagaimana buron, dia bahkan Itu statusnya buron sebelumnya? Iya, buron. Di tahun 2009 kan dia didakwa bahasa pun. Iya, diduga tersangka. Pokoknya pengadilan terakhirnya itu dia ini statusnya buron karena dia melarikan diri ke Papua Nugini. Oh, iya. Sampai kasusnya diangkat ILC terkait dengan 2 paspor. Iya. Memiliki 2 paspor negara. Nah itu menarik sih terkait dengan konteksnya. Tadi kata kalimat Gus Febri, kasus Joko Chandra ini menampar para penegak hukum yang ada di Indonesia. Nah, Rio nih sebagai mahasiswa hukum nih, gimana tanggapannya? Kenapa kasus ini bisa menampar para? Kita kan calon penegak hukum nanti, Ya. calon sarjana hukum. Mungkin yang dimaksud dari Febri tadi yang maksud menampar penegak hukum nih. Mungkin di sana terselip lah, terlihat bahwa ketidakmampuan. Kalau udah terselip nggak kelihatan. Maksudnya terselip di antara selama ini bahwa ada ketidakmampuan, mungkin ini cuma prasangka, praduga ya. Iya, ini memang kontennya prasangka. Mungkin ada ketidaksanggupan di sana untuk menahan, atau ada salah satu politik juga di sana tersimpan. Mungkin itu salah satu. Kemungkinan itu pasti ada. Mungkin. Tapi gimana sih cara menanggapinya? Ini kan masyarakat juga perlu trust, kepercayaan terhadap sistem hukum kita. Nah, di sini saya melihat secara pribadi juga ya, mungkin di sini ada seimbangan hukum yang diterima baik dari yang bawah maupun yang atas. Di sana ada perbedaan. Saya rasa ini salah satu masalah yang selalu menjadi berkelanjutan, yang gimana ya? Yang mentang-mentang ada yang dia jabatannya tinggi, dia seolah-olah hukumannya ringan. Sedangkan
yang masyarakat yang biasa menengah ke bawah itu menjadi hal-hal besar, dibesar-besarkan mungkin. Bahkan hanya dulu kan kasus mencuri semangka aja kan. Banyak yang orang tua mencuri karet, di sana hukumnya dibesar-besarkan. Itu mungkin salah satu masalah di penegakan hukum kita. Mungkin itu yang harus diperbaiki. Nggak sengaja nyiram mata, dituntut 1 tahun. Iya. Iya kan, itu contoh kecil gitu. Iya. Itu mungkin. Ya mungkin Joko Chandra nggak sengaja ke luar negeri. mungkin ya. Kan kita nggak tahu niat orang. Mungkin tiba-tiba bangun masih setengah sadar, nggak sengaja saya ke airport ke luar negeri. Tapi mungkin penegak hukumnya menganggap dia melarikan diri. Kan mungkin aja. Ya sekali lagi mungkin. Nah, tapi gini Bli, ini cukup serius. Kasus ini kan akan bergulir terus, dan sekalipun kasus ini selesai dan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ada hal yang mungkin mendasar perlu kita ketahui bahwa ini akan menjadi catatan buruk sistem hukum di Indonesia sekalipun kasus ini selesai. Nah, Bli sebagai seorang mahasiswa sejarah nih ya, mengertilah soal itu, bagaimana bangsa ini telah mencatatkan sistem hukumnya yang buruk di masa lalu. Misalnya kita akan melihat Indonesia di tahun 2045 yang katanya akan menjadi Indonesia emas. Ya memang kasus Joko Chandra ini mungkin nantinya akan menjadi catatan hitam bagi penegakan hukum di Indonesia, terutama bagaimana penegakan hukum itu sangat tumpul ke atas dan sangat runcing ke bawah gitu. Nah, saya kira kasus ini harus dijadikan bahan evaluasi bagi para penegak hukum, terutama kepolisian, jaksa maupun pengambil kebijakan itu untuk terus melakukan evaluasi terhadap penegakan hukum kita. Masalahnya tidak hanya sebatas di produk hukum, tetapi juga masalahnya pada orang atau individu yang menegakkan hukum tersebut gitu. Karena banyak sekali kan di dalam proses pembuatan produk hukum ada berbagai kepentingan yang juga masuk di dalamnya gitu. Otomatis ya harus dievaluasi, ini terus harus dievaluasi gitu. Jangan sampai kita terus menengok ke belakang dan tanpa mengevaluasi nanti untuk ke depan gitu. Kalau itu sih dari saya, jangan sampai jatuh di lubang yang sama lah. Kalau orang sejarah itu belajarnya jangan sampai jatuh di lubang yang sama gitu. Itu tujuan kita belajar sejarah. Tapi kalau lubang yang sama itu lubang apa? Ya, itu dah. Begitu. Jadi menarik sekali tadi kalimatnya, kita harus mengevaluasi sistem ini. Sekalipun itu sudah tercatat buruk, dan itu harus menjadi pelajaran kita untuk menjadi bangsa. Nah, saat ini kan harus dievaluasi. Kelak nanti kita sebagai penerus bangsa sudah tahu ini adalah sebuah kesalahan, kita seorang mahasiswa, kaum akademik, jangan sampai nanti ketika kita memiliki kedudukan, jabatan, profesi dan lain-lain, kita yang jatuh ke dalamnya. Kok pintar ya? Dan maksudnya kan gitu. Enggak. Kan jangan sampai kita mengulangi kesalahan para senior kita dulu. Kita yang membahas jangan sampai masuk ke lubang sama, tapi kita yang di masa depan kita yang jangan sampai. Nah, itu pentingnya. Mungkin lagi dikit sebelum kita tutup acara prasangka ini, saya ingin minta pendapat kalian berdua nih sebagai seorang mahasiswa yang nantinya Bligus menjadi seorang sejarawan, Rio akan menjadi ahli hukum, penegak hukum, aparat hukum. Apa sih nanti proyeksi ke depan kalian berdua nih? Karena sudah berani berstatement di Praga Institute. Komitmen kalian sebagai kaum intelektual. Komitmen saya terus hadir di Praga Institute, memenuhi undangan dia. Bukan, maksudnya buat masa depan bangsa, buat kita bersama. Nggak, yang tadi bercanda ya. Cuma yang hari ini bagaimana komitmen ke depan, saya kira kasus Joko Chandra memberikan sebuah pelajaran yang harus kita semacam refleksi untuk terus maju ke depan gitu, menuju tatanan hukum yang bersih dan berkeadilan gitu. Terus melihat ke depan, merefleksi diri, memperbaiki, terus menjadi kan gitu ya. Nah, Rio, gimana nih? Iya, komitmen. Iya, gimana sih nanti tanggapannya, harapannya, komitmennya? Kalau harapan saya untuk ini melihat banyaknya
permasalahan yang ada di negara kita, baik yang kecil maupun besar, itu saya harapannya dengan penegakan hukum, saya harap ini semuanya jangan dipandang pandang berbeda. Kita sebagai penegak hukum, saya harapkan harus sama rata, Mas. Ya. Antara ini samakan saja. Tidak ada tinggi rendah. Mau dia pejabat, Iya. masyarakat, tetap kalau salah hukum. Tetap hukum. Hukum. Iya, Ustaz. Itu Mas. Jadi terima kasih kedatangannya Bli Gus Febri sama Rio, ini salah satu kawan sejawat saya untuk saling bertukar pikiran yang Bli terkait apapun itu. Jadi terima kasih kedatangannya Bli. Teman-teman, jadi mungkin sampai di sana saja. Follow ini. Teman-teman, mungkin sampai di sana saja acara diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ya walaupun saya sering bilang konten ini tidak ada yang berfaedah, tapi semoga ini membantu kalian untuk memiliki referensi perspektif lain ya. Terima kasih Bli. Mungkin kita tos dulu. Tos bertiga. Seruput. Oke, terima kasih atas waktunya.